Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqon Alfikri dengan NPM 23351037 dari kelas 5E. Sebelumnya disclaimer, di sini saya meminjam laptop teman saya untuk mengerjakan tugasnya karena laptop saya tidak mumpuni untuk mengerjakan tugas yang bisa dibilang lumayan berat, karena di sini merekam layar kemudian juga menjalankan dua virtual mesin sekaligus, yaitu Ubuntu dan Kali Linux. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas keamanan komputer jaringan, yaitu UAS praktikumnya, di mana saya akan melakukan konfigurasi pada virtual mesin yaitu Kali Linux dan Ubuntu. Yang soal pertamanya adalah tampilkan masing-masing IP di masing-masing virtual machine yaitu Ubuntu dan Kali Linux. Baik, di sini langsung saja masuk ke Ubuntu-nya terlebih dahulu. Setelah masuk ke Ubuntu, kita langsung masuk ke terminalnya. Kemudian kita ketikkan IP A. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa IP-nya itu ya di sini ya. Nih, 92.168.0.22.255. Sebelumnya saya catat dulu karena IP ini akan berfungsi untuk konfigurasi kita selanjutnya. 15168 192.168.0.225. Nah, kemudian kita akan mengecek IP pada Kali Linux. Langsung saja kita buka Kali Linux-nya. Langsung masuk pada terminal. Kemudian ketikkan IP fasilitas. Nah, di sini nampak IP-nya sama karena di sini tadi saya menginstal adaptornya sama agar mereka saling terhubung. Kemudian selanjutnya soal yang B, pastikan masing-masing IP saling terhubung di Kali Linux dan Ubuntu. Pertama, kita akan melakukan tes ping, mengecek apakah saling terhubung atau tidak dengan cara ping IP di Ubuntu. Ini dari Ubuntu berarti IP ke Kali Linux 192.168.0.225. Bentar. Nah, di sini sudah menyambung atau sudah tersambung. Sebentar, kita berhentikan. Kemudian kita akan melakukan testing ke Ubuntu dari Kali Linux. Sini ping 192.0.225. Nah, di sini keluar reply-nya, maka IP-nya saling terhubung.
yang kita bentikan dengan Ctrl C. Kemudian masuk pada soal nomor 2, yaitu dari Kali Linux lakukan pemindaian ke Ubuntu, yaitu yang pertama adalah host discover. Maka kita akan masuk ke Kali Linuxnya langsung melakukan pemindaian ke Ubuntu. Pertama yaitu host discover. Di sini kita langsung aja nmap min sn 192.168.52.0/24. Jadi kita tunggu sejenak. Di sini sepertinya tidak berhasil, maka kita ulangi lagi nmap min sn 192. Kita coba menggunakan IP dari Ubuntu dan Kali Linuxnya, itu 68 kemudian 0 itu 108 garing 24. Jadi starting nmap. Nah, di sini kita fungsi itu digunakan untuk mengetahui perangkat aktif dalam jaringan. Nah, di sini ada beberapa perangkat aktif yang ada di jaringan ini, yaitu ada 4 perangkat aktif yang ada di jaringan ini, jaringan yang saya jalankan. Kemudian saya akan melakukan yang bagian B, yaitu scan port TCP aktif, dimana dengan mengetikkan nmap min ss, masukkan IP Ubuntu 192.168.0.225. Nah, sini your request as can type will request your privilege quitting. Berarti di sini kita harus masuk lebih dalam lagi ke bagian typing Ubuntunya ini agar bisa melihatnya, karena di dalamnya itu privilege, maka kita tidak bisa melihatnya. Kemudian kita akan melakukan yang bagian C, yaitu identifikasi service dan versinya. Pertama kita ketikkan nmap kemudian min sv 192 ping Ubuntu 168.0.225. Nah, di sini saya telah mendeteksi service dan versi yang berjalan di port terbuka. Kemudian masuk pada soal yang nomor 3, yaitu instalasi dan konfigurasi IDS Nord Ubuntu. Maka di sini kita akan pindah ke Ubuntu lagi, ke Ubuntu. Sini langsung saja kita masuk sudo apt get apt update. Nah, di sini sudah masuk.
Maaf bang, sekali lagi disclaimer kalau ini di sini tampilan Habib karena saya meminjam laptop teman saya untuk mengerjakan tugas ini, karena laptop saya tidak kurang mumpuni untuk mengerjakan tugas ini karena harus menjalankan dua virtual mesin dan harus rekam layar juga, maka agak berat jadinya laptop saya tidak kuat. Baik, di sini update-nya kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah done. Kemudian kita masuk sudo apt install slot media. Nah, di sini kita menunggu lagi. Nah, sudah siap karena sebelumnya sudah pernah melakukannya. Kemudian kita cek instalasinya dulu, yaitu snot menvi, cek versi maksudnya. Di sini salah, sepertinya salah. Saya salah pakai huruf besar ini. Nah, di sini versinya yaitu adalah 2.9.15.1. Kemudian kita masuk ke bagian yang lakukan konfigurasi untuk mengetahui deteksi ACMP dan deteksi TC-SCN. Sebelum itu kita mengkonfigurasinya terlebih dahulu ya, maaf bang. Pertama kita mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Sebelumnya saya melihat kanan ini karena melihat catatan di Word saya yang telah saya rangkum untuk mengingat kode-kode yang aja. Sudo nano etc slot dot config. Nah, sini kita masuk di sini, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita mencari yang ada tagarnya, kemudian kita aktifkan, yaitu di bagian input rule. Ini kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini bagian input rule-nya yaitu yang input rule underscore path local rule.
Nah, di sini karena sudah tidak ada tagarnya, maka harusnya sudah aktif ya. Input run path total run, kemudian kita keluar, kemudian kita masuk kepada konfigurasi rule deteksi, memasukkan kode sudo nano cc senor rules lokal rules cc senor rules lokal dot rules. Nah, setelah kita masuk ini, kemudian di sini masih tersimpan yang punya teman saya tadi, yaitu Habib Muhammad Ali Dahulai. Ya, sepertinya saya tinggal mengeditnya karena saya memang sedang menggunakan laptop dia. Di sini itu serangan deteksi, ini tinggal saya ganti. Menjadi nama saya kanan. Di sini kita hapus semua karena tidak digunakan ini alat ICMP ini kemudian turun, buka turun, MSI message seperti ICMP detected. Itu kemudian SID kemudian ras 1 untuk ada keturun ini namanya alert TCP ini ini 80 lab S 15 set itu TCP SDN detected yaitu model
itu aksi jika terdeteksi ACMP dan TCP jenis protokol, kemudian flag S deteksi TCP SIN, kemudian SID ID rule harus unik di situ ID rule-nya ya. Kemudian kita keluar, save, bentar. Nah, kemudian kita jalankan snore-nya, sudo snore minta konsole NQ NC ring etc ring snore config ini, kemudian nah di sini minta konsol tampilkan error di terminal, kemudian WinQ itu untuk quit mode, kemudian WinI ETH0 itu untuk interface jaringan. Nah di sini saya sepertinya error typo konsol. Sini sepertinya tidak ada yang typo juga. Coba kita masuk ke file browser lagi, apakah ada yang typo. Sini tidak ada yang typo, tapi di sini saat saya menjalankan slotnya itu connect starting back here. Baik, nah di sini mungkin saya kurang paham di bagian ininya, jadi mohon maaf kalau saya skip. Kemudian selanjutnya saya langsung saja ke soal yang 4, yaitu simulasi serangkaian, yaitu dari Kali Linux serangkaian perintah untuk mengetahui aktivitas berikut: SIM flow dan port scanning. Berarti di sini kita masuk ke kali lagi. Kali kemudian kita nanti min F
Nah, di sini ada masuk ya 2 milisecond, atau kita bisa juga menggunakan HP yang 3 CMP slot 192.168.025. Nah, di sini sudah berjalan. Kita lihat coba di kemudian lanjut kepada sebelumnya saya ingin melakukan SSL terlebih dahulu karena hampir saja saya lupa. Sini untuk IP, kemudian tadi ada yang lihat dari kali. Tadi di sini ada bagian sudo apt. Maaf bang, sebelumnya saya lupa tadi. Kemudian ada sudo installnya. Kemudian ada smart winfi. Kemudian di local browser lanjut ke soal nomor 4, yaitu tadi sudah ya. Kemudian yang
sini root privilege lagi, jadi sepertinya memang harus masuk lebih dalam lagi, dan saya kurang paham di bagian yang itu jujur bang. Kemudian langsung saja masuk pada soal nomor 5, yaitu untuk memasukkan pesan. Pertama kita ke Ubuntu terlebih dahulu, kemudian nano localhost, kemudian di sini alertnya kita ganti terlebih dahulu menjadi DCMP ini serangan terdeteksi. Bukan Alfitri 35 dan kemudian kita save. Kemudian kita jalankan slot lagi. Sini terjadi fatal error lagi, padahal sudah benar tadi di sini. Not sure file of directory. Nah, di sini sudah saya kurang paham di bagian ini. Kenapa error padahal sudah benar semua yang saya jalankan. Kemudian seharusnya di sini berjalan, kemudian kita melakukan serangan dari kali ke Ubuntu, kemudian di Ubuntu ini maka akan keluar pesan seperti ini, serangan yang terdeteksi bukan Alfitri. Harusnya seperti itu. Cuman di sini karena error, mungkin sebelumnya saya akan screenshot terlebih dahulu.
tutup, saya berhenti. Screenshot terlebih dahulu. Ini satu, ini satu, ini satu. Ini kita screenshot yang nomor 5. Yang tadi yang seharusnya sini. Nah, baik, mungkin cukup sekian video dari saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kurang dan lebihnya, walaupun banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.